Hai kawan Sinatra, ini Suara Sinatra, siniar bahasa, budaya, sejarah, dan sastra, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran. Kita masih dalam rangkaian mengenal lebih dekat FIB untuk mengenal prodi-prodi yang ada di FIB. Hari ini kita akan berkenalan dengan Prodi Sastra Jepang. Bersama saya sudah ada Kaprodi Sastra Jepang, juga mahasiswa dari Sastra Jepang. Kaprodi Sastra Jepang, Ibu Dr. Amaliatun Saleha. Silahkan Bu Tutun menyapa kawan Sinatra. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Amaliatun Saleha, Kaprodi Sastra Jepang, Unpad. Perkenalkan, nama saya Tresarta Emerald, bisa dipanggil Arta. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Sastra Jepang, angkatan 2020. Salam kenal. Nah, Bu Tutun, saya biasa memanggilnya Ibu Tutun. Bisa jelaskan tidak apa sih kelebihan Prodi Sastra Jepang dibandingkan Prodi di FIB, dibandingkan Prodi Sastra Jepang yang ada di tempat lain? Ya, baik, terima kasih Bu Ina. Kelebihan Sastra Jepang Unpad ini pertama adalah Prodi Sastra Jepang tertua di Indonesia. Kemudian juga keunggulannya dari SDM, dosen kami sekitar 70% sudah S3, sudah S3? doktor dari lulusan dari Indonesia maupun dari Jepang. Ya, kemudian juga keunggulan kami mungkin di kurikulum, Bu Ina. Jadi kurikulumnya itu sudah siap merdeka belajar, kemudian juga adaptif begitu, karena memang tujuannya dibuat untuk meningkatkan adaptabilitas lulusan sastra Jepang Unpad. Dan kerjasama juga cukup banyak. Jadi setiap tahun sekitar 3-4 orang mahasiswa diberangkatkan ke Jepang dengan kerjasama pertama mungkin dengan pemerintah Jepang, beasiswa pemerintah Jepang. Baik itu government to government, juga university to university. Jadi kita memang ada kerjasama dengan misalnya Nanzang University, dengan Nagoya University, Mia University. Kemudian juga selain dengan universitas, kita juga ada kerjasama dengan pemerintah kota Sakai. Itu dan juga ada program Shonan, ada juga yayasan Ajikaze. Nah, biasanya kalau untuk yang kerjasama dengan pemerintah ini lebih memperkenalkan budaya Indonesia ke sana. Jadi biasanya ke Jepangnya jangka pendek, sekitar 2-3 minggu, berkunjung ke SD-SD di sana. 2-3 minggu ya. Lalu? Nah, kemudian di situ mereka biasanya menampilkan budaya Indonesia mungkin ketika ke SD-SD. Nah, tapi mungkin sayangnya selama pandemi itu tidak berjalan. Tapi untuk menggantinya kita ada online exchange meeting gitu. Jadi biasanya ini juga dilakukan rutin, mungkin setahun bisa beberapa kali begitu ya. Jadi kita bisa secara online bertemu dengan orang Jepang langsung, mengobrol dengan mereka. Kemudian juga sempat dengan mahasiswa di Universitas Hagoromo misalnya. Kemudian juga ada yang kemarin dengan mahasiswa Mejo University begitu. Jadi pengganti pergi ke Jepangnya dengan online exchange meeting begitu. Jadi rasanya sama ya, Bu Tutun. Nah, bagaimana pengalaman Bu Tutun ketika siswa SMA masuk ke kita, lulus itu dalam taraf bahasa Jepangnya seperti apa sih rata-rata? Ya. Kalau kami memang mungkin satu Indonesia ya, karena ada asosiasi program studi Jepang se-Indonesia. Namanya apa? KPSJI. Jadi konsorsium program studi Jepang se-Indonesia. Dari konsorsium itu didiskusikan dan diputuskan mungkin untuk kemampuan bahasa Jepang itu memang minimum mungkin JLPT N3. Ya, minimum, walaupun sebenarnya kalau dari sisi materi perkuliahan sih sampai N2. Iya, jadi kalau melihat standar sih harusnya N3, minimum N3 tercapai begitu. Jadi rata-rata alumni kita lulus N3 lewat ya. Gitu. Tapi kalau yang tadi misalnya yang ikut exchange student ke Jepang biasanya rata-rata N2, bahkan ada yang N1 juga begitu. Itu berarti jago banget ya kalau N1. N1 paling tinggi soalnya. N1 paling tinggi. Nah, terus alumni kita tersebar kan di seluruh perusahaan. Tadi Bu Tutun di perusahaan, di lembaga pendidikan. Nah, mereka diserap kerjanya berapa lama nih Bu Tutun? Rata-rata mungkin di bawah 6 bulan ya. Cepet ya? Cukup cepat. Jadi
kebetulan ini juga karena alumni cukup banyak, jadi setiap mungkin hampir setiap bulan lah begitu ya, selalu ada informasi lowongan kerja. Jadi kami juga ada WhatsApp grup gitu, alumni, mereka sering memberikan lowongan kerja, kemudian kami sebarkan ke mungkin masuk tingkat akhir gitu. Jadi cukup cepat untuk diterima kerjanya. Ya. Nah, kita beralih dulu ke mahasiswa. Bu Tutun mungkin bisa memperkenalkan ini siapa? Ya, baik, ini di samping saya ini ada Trias. Tadi mungkin sudah memperkenalkan diri. Trias ini adalah Ketua Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang Unpad, yang biasa disingkat Himade ya. Himade. Jadi mungkin di sini bisa silahkan Trias untuk menjelaskan Himade ya, seperti apa. Ya, mungkin teman-teman bingung gitu karena kalau di universitas lainnya itu biasanya pakai ejaan baru, Ibu. Kalau Himade itu sendiri itu mungkin karena ejaan lama, jadi Jepang gitu. Jadi Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang. Di Jepang. Jepang ya. Jadi Himade itu sendiri punya misi gitu. Visi dan misinya itu tuh pastinya selain untuk mendekatkan teman-teman juga gitu. Dan kita juga pengen ada semacam sinergi antara dosen dan juga mahasiswa gitu. Nah, Trias, kan Trias nih sudah kuliah di sini selama 4 semester ya? Ya, 4 semester. 4 semester. Boleh tidak ngasih tahu nih kepada calon mahasiswa apa keunggulannya kuliah di Prodi Sastra Jepang, dan lalu apa yang Trias rasakan ketika kuliah di sini? Oke. Mungkin itu pertanyaan sangat menarik ya teman-teman, karena angkatan 2020 itu sendiri adalah angkatan yang belum pernah sama sekali nih offline nih. Angkatan pandemi ya. Angkatan pandemi. Namun saya awalnya itu mencari-cari tentang sastra Jepang Unpad, itu saya melihat bahwa wah, ini kok solidaritasnya sangat baik gitu. Dan ya itu yang saya rasakan, kekeluargaan, dan juga mungkin yang bisa membuat sastra Jepang itu jadi nilai plus adalah sastra Jepang Unpad itu adalah kita itu sering membahas tentang kebudayaan nih, kebudayaan kesusastraan Jepang. Selain bahasanya tentu ya. Benar. Mungkin Trias bisa menyampaikan apa ya, semacam atau pesan ajakan kepada adik-adik calon mahasiswa yang akan memilih apa sih keunggulan sastra Jepang nih selain tadi yang sudah Trias sampaikan. Mungkin dari saya ingin menekankan satu nih ke teman-teman. Tadi sudah sempat disinggung sama Ibu Tutun tadi mengenai JLPT itu minimal N3. Teman-teman pasti mikir kan, wah ini susah banget nih pasti untuk standarnya itu sampai N3. Tapi enggak kok teman-teman. Di sastra Jepang itu seperti yang sudah saya bilang tadi, itu kita dibimbing sama senpai atau senior kita. Saya juga dari nol sebenarnya. Dari nol ya. Saya cuma tahu bahasa Jepang itu mungkin percakapan saja awal-awalnya ketika SMA, SMP. Dari SMP dan SMA itu. Namun ketika saya sudah sampai di tahap yang sekarang ini, saya merasa kemampuan bahasa Jepang saya itu cepat sekali gitu untuk berkembang gitu. Nah, mungkin Bu Tutun ada pesan nih untuk orang tua mahasiswa yang anaknya akan memilih prodi sastra Jepang. Ya, baik, bagi para orang tua yang ingin putra-putrinya masuk sastra Jepang Unpad, silahkan untuk mendorong mahasiswa putra-putrinya untuk masuk. Karena di sini tadi mungkin sudah dijelaskan juga oleh Trias, kekeluargaannya sangat kuat. Kemudian juga sebenarnya kegiatan di Himade juga banyak. Jadi bagi yang suka misalnya anime gitu ya, itu juga ada klub anime. Bagi yang suka komik juga ada begitu. Kemudian ada yang rakugo misalnya begitu ya, ada yang kaligrafi. Jadi banyak sekali kegiatan yang ada di himpunan. Jadi tidak usah khawatir, selain belajar bisa juga kegiatan lain yang bisa memberikan menyenangkan begitu ya. Belajarnya lebih menyenangkan. Mungkin belajar itu harus menyenangkan ya. Kalau belajar menyenangkan jadi bisanya lebih cepat. Nah, sekarang dari Tias nih kepada calon mahasiswa, ke adik-adik kelasnya nanti. Mungkin kepada teman-teman semua yang lagi nonton nih, teman-teman Sinatra, saya ingin menambahkan saja gitu, mungkin tadi udah disinggung juga mengenai kebudayaan, kesusastraan Ibu. Nah, di sastra Jepang itu selain yang kata saya ada sharing-sharing tentang soft skill, itu juga tentunya mengapa kita bisa berkumpul itu tentunya pasti kita juga sama-sama suka kebudayaan atau sastra atau mungkin suka kanji gitu, huruf-huruf kanji gitu. Menurut saya itu yang sering kita bahas juga Ibu. Jadi teman-teman seperti yang udah Ibu Tutun sampaikan, banyak klub-klub di sastra Jepang itu, sastra Jepang Unpad yang sangat bagus juga gitu. Dan menurut saya
dari senpai-senpai atau alumni-alumninya pun itu sangat peduli Bu sama klub-klubnya. Nah, ini terakhir nih kawan Sinatra. Tadi kan Bu Tutun sudah menjelaskan banyak tentang prodi sastra Jepang. Nah, mungkin Bu Tutun bisa menjelaskan ulang nih, alumni-alumni kita bagaimana nih prospek pekerjaannya? Ya baik, prospek pekerjaan lulusan sastra Jepang Unpad itu mungkin kalau dilihat sekarang kondisinya lebih banyak memang di perusahaan Jepang. Di perusahaan Jepang. Jadi sebagai penerjemah di perusahaan Jepang atau sebagai staf administrasi, misal sekretaris, manajer misalnya. Tapi ada juga yang memang sudah di level manajer misalnya, itu sudah ada. Jadi kebanyakan memang di perusahaan Jepang sebagai penerjemah, tapi ada juga yang penerjemah freelance misalnya, baik tertulis maupun lisan. Kemudian yang berikutnya, yang kedua mungkin banyak yang menjadi staf pengajar di beberapa universitas. Kemudian juga ada yang menjadi guru juga sebenarnya, guru-guru bahasa Jepang di SMA. Di SMA kan ada mata pelajaran bahasa Jepang ya. Itu juga ada. Kemudian juga ada yang di kedutaan besar, kedutaan besar Jepang di Indonesia itu juga ada beberapa orang, dan di Japan Foundation misalnya. Jadi lembaga-lembaga kejepangan mungkin yang ada di Indonesia kan, Jadi cukup beragam ya, ada yang wira swasta juga. Karena bahasa itu daya lentingnya kan cukup luas ya, jadi bisa beradaptasi di lingkungan kerja apapun, terutama karena bisa bahasa Jepang itu memudahkan untuk mencari pekerjaan. Nah kawan Sinatra, kita sekarang lebih tahu apa prodi sastra Jepang, juga apa yang dipelajari di sana. Jadi jangan ragu lagi untuk memilih prodi sastra Jepang sebagai pilihan kuliah teman-teman di Fakultas Ilmu Budaya. Terima kasih atas perhatian. Mudah-mudahan kehadiran Kaprodi Sastra Jepang juga mahasiswa bisa mencerahkan kita tentang Prodi Sastra Jepang di Fakultas Ilmu Budaya. Terima kasih. Silahkan salam. Terima kasih.